warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alim wa ta'alum wa tadhkir wa tadhakkur wal ifada wal istifadah wa nafa wal intifa' anna Allah yarzuqna al-ilma nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa khusna ta'alim wa dalala ala al-huda wa liyasurra bidhalika qalban nabi sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa dhawil hukukil wajibati alaina khususan ila ruhil habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. 10 terakhir dari bulan Ramadan sudah kita sekarang ini masuki. Malam-malam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita lalui. Malam-malam maghfirahnya Allah yaitu pertengahan Ramadan juga sudah kita lalui. Tibalah saatnya kita di malam-malam idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dengan barokah dari beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, juga berkahnya para aulia dan guru-guru yang lain, kita membaca adab sulukil murid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bisa membimbing kita semuanya ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah sebagai pencipta, kita sebagai hamba betul-betul bisa membuat ridho dari sang pencipta, dibikin bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Sampai pada nasihat beliau tentang seorang guru. Wa idza lam yajid al-muridu syaikhan fa alaihi bi mulazamatil jiddi wal ijtihad ma'a kamalis sidqi fil iltija' ila Allah wal iftiqari ilaihi fi ay yuqayyidha lahu man yurshiduhu. Jika seorang murid, jika seorang hamba yang menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala tidak menemukan seorang guru, maka janganlah putus asa. Maka wajib bagi hamba tersebut untuk selalu berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh dengan disertai sempurnanya kejujuran, kesungguhan, kebenaran di dalam iltija kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan membutuhkan kepada Allah untuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan atau menunjukkan seorang guru yang bisa menuntun hamba tersebut. Jadi seorang hamba, kata Habib Al-Haddad, jika memang belum bisa menemukan seorang guru, maka ya jangan putus asa, selalu BDP, iltija, selalu iftikor, membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan hati, dengan betul-betul mengharap Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan seorang guru yang bisa menuntunnya. Fasawfa yujibuhu man yujibul muttar, maka dipastikan
Allah Subhanahu wa taala bakal mengijabahi, bakal menunjukkan kepada hamba tersebut apa yang harusnya dia dapatkan dari seorang yang betul-betul membutuhkan. Jadi kalau orang itu betul-betul menunjukkan sikap kepada Allah dengan sikap yang betul-betul butuh, Allah pun pasti akan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya, yaitu wa yasuku ilaihi man ya'khudhu biyadihi min ibadihi, akan digiring oleh Allah hamba tersebut kepada seseorang yang akan menuntunnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba Allah yang betul-betul dipilih oleh Allah. Jadi jangan berputus asa. Kalau tidak dapat guru ya sudah, tidak. Tapi selalulah memohon kepada Allah, selalulah mengharap kepada Allah untuk ditunjukkan seorang guru yang baik. Itu jika seseorang belum bisa menemukan seorang guru. Wa qad yahsibu ba'dul muridin annahu la syaikha lahu. Kadang-kadang sebagian daripada murid menduga bahwa dia tidak memiliki guru. Ada sebagian murid yang menduga bahwa dia tidak memiliki seorang guru. Fatajidahu yatlubu syekh, sehingga dia berusaha keras untuk bisa mencari seorang guru. Walahu syaikhun lam yarahu, sebetulnya dia itu memiliki guru yang dia tidak tahu. Jadi dia sebetulnya dituntun oleh seorang guru yang dia tidak sadar. Ada sebagian murid yang gitu. Ada sebagian murid dia merasa tidak punya guru, padahal dia sudah mencari betul-betul. Dia berusaha untuk mencari seorang guru yang bisa dipegang. Dia tidak sadar di balik itu sebetulnya ada seorang guru yang menuntunnya. Yurabbihi binadharihi. Yurabbihi binadharihi. Mendidik orang tersebut dengan nazarnya, dengan perhatiannya. Jadi ada seseorang guru yang arif, yang memandang, yang memperhatikan, yang selalu mendidik tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ada. Yurabbihi binadharihi wa yura'ihi bi'aini inayatihi. Menjaga orang tersebut dengan pandangan inayahnya, dengan perhatian inayah, dengan perhatian pertolongannya. Jadi selalu mengawasi dari sekiranya orang tersebut tidak sadar, tidak tahu dia diawasi oleh seorang guru, dididik oleh seorang guru dengan perhatian khusus, saya tidak sadar. Tapi orang-orang seperti ini wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak sadar. Orang seperti ini orang yang betul-betul sungguh-sungguh, bukan orang yang main-main. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencari guru. Jadi yang dipilih oleh guru tadi itu karena kesidikannya, karena kebenaran dari hatinya. Ada satu orang namanya, saya lupa namanya, pernah diceritakan oleh beliau guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh. Orang ini niatnya dalam hatinya tulus. Niatnya dalam hatinya betul-betul bersih. Kepingin mendapatkan seorang guru yang baik. Kemudian dia pamit kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru. Dia bawa makanan seadanya, bawa bekal seadanya. Berangkat dia meninggalkan rumah. Tanya ke sana kemari, ketemu dengan seorang guru yang Masya Allah dohirnya.
Kemudian orang ini sowan kepada guru tersebut. Bilang kalau kepingin mondok di situ, kepingin berguru. Oh iya, diterima. Ternyata yang dia pondoi itu orang kadzab, pembohong. Jadi kalau di luar kelihatan seperti kiai gede, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, pakai rida, pola Rasulullah SAW. Tapi di belakang itu dia minum arak. Sebetulnya dia orang fasik. Jadi dia nipu orang. Nipu kalau ada tamu, ada jadi kiai gede. Tamune pulang foya-foya, minuman keras. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tahunya masyarakat dia orang baik. Bila si hamba Allah yang tulus tadi itu dia nggak sadar, nggak tahu. Niatnya memang ikhlas lillahi ta'ala berguru. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana seseorang yang tidak punya guru, kadang-kadang ada guru yang mengontrolnya dia tidak sadar. Sempat termasuk bab ini. Ya karena ini syekh ini tidak paham, tidak ngerti ilmu. Hamba Allah yang tulus ini disuruh kerja, disuruh macul, pagi sampai sore pulang, pagi sampai sore taat ya, taat setiap pagi macul. Nah, dia tidak sadar dia dipandang oleh Sultanul Aulia di zamannya. Suatu saat Sultanul Aulia ini mau memilih pengganti dari salah satu wali yang meninggal. Ada salah satu wali yang meninggal dunia yang harus ada yang menggantikan. Maka Sultanul Aulia ini melihat santri-santri yang hatinya tulus. Lah kalau wali itu melihat dunia ini ya seperti dia melihat nampan, kelihatan semua di dunia. Jadi dunia ini ad-dunya indal wali kal qas'ah. Dunia ini di hadapan wali seperti nampan, kelihatan semua. Dicari mana santri-santri yang kira-kira tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ada hamba Allah yang Masya Allah yang lagi macul di sawah. Yang memang sudah dipandang oleh si Sultanul Aulia ini dari awal karena memang dia tulus hatinya. Ini ada sebagian orang yang tidak sadar kalau dia di dalam inayah, di dalam pandangan, tarbiyah dari seorang wali besar. Saat dia macul, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya melalui pandangan dari Sultan Aulia tadi itu jadi wali. Pas macul, dia tahu ilmu zahir wa ilmu batin, ilmu awalin wa ilmu akhirin. Ilmu yang dulu, ilmu yang akan datang tahu semua. Tiba-tiba alim. Wah tiba-tiba dia sadar tahu apa yang terjadi pada syekhnya. Ternyata syekhnya itu kadzab. Dia tahu. Kelihatan. Walaupun demikian tapi dia tidak berubah. Tidak berubah, tetap hormat kepada gurunya. Walaupun sudah tahu kalau gurunya itu ternyata kadzab. Kenapa? Karena dia yakin bahwa inilah guru saya yang menyampaikan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di samping itu dia tidak sadar kalau dia dalam pandangan dan riayah seorang wali yang besar. Lah itu kenapa? Karena ketulusan hatinya. Jadi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ketulusan hati seseorang. Allah itu tidak akan, walaupun salah dalam memilih guru, tapi Allah akan menunjukkan nanti kepada guru yang benar kalau memang betul-betul dalam hatinya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian, karena ketulusan hatinya dia tidak akan melupakan gurunya, walaupun sudah tahu kalau gurunya ini ternyata orang yang brengsek, yang tidak benar, orang fasik. Nah, ini karena kebersihan hatinya, ketulusan dari hatinya. Sehingga dikatakan oleh Al-Haddad waqad yahsib ba'dul muridin
annahu la syaikha lahu fatajidahu yatlub asy-syaikh walau syaikhun lam yarah yurabbi binadharih wa yurai bi'aini inayatih wa wala yash'ur. Ada juga kadang-kadang murid itu yang merasa dia tidak punya guru, tapi sebetulnya dia ada di dalam pandangan seorang guru, dari perhatian seorang guru, sedangkan dia tidak sadar. Wa inda tanasufi ma dhahaba ila sidqu ma dhahaba illa sidq wa inda tanasuf ma dhahaba illa as-sidqu. Tanasuf itu insaf itu apa? Insyaf. Kalau dalam bahasa kita itu insyaf. Insyaf itu mengakui kalau dirinya itu tidak memiliki apa-apa, itu namanya tanasuf. Madhab, iya betul. Begitu. Wa inda at-tanasufi madhaba illa as-sidqu. Tidak ada yang terjadi kecuali kejujuran atau kesungguhan. Wa illa fal masyayikh al muhaqqiqun maujudin. Nah, kalau tidak sesungguhnya maka sesungguhnya guru-guru yang muhakkik, guru-guru yang betul-betul itu tetap ada. Tetap ada. Walakin subhana man la yaj'alid dalila ala awliya'i illa min haitsu ad-dalilu alaihi. Tetapi maha suci zat yang tidak menjadikan ad-dalil, yang tidak menjadikan petunjuk atas aulia-aulianya kecuali karena di situ ada petunjuk yang menunjukkan kepadanya. Jadi diklopno. Orang yang baik pasti akan ketemu dengan orang yang baik. Begitu. Maksudnya begitu. Subhanallah, maha suci Allah tidak akan menunjukkan kepada sesuatu kecuali karena memang ada petunjuk yang akan menuju kepada sesuatu tersebut. Tidak ada di dunia ini sekonyong-konyong moro-moro dumadaan terus tidak ada apa-apa moro-moro dapat, tidak ada. Semuanya itu karena ada sababiyah. Karena ada sebab sehingga ada akibat. Kalau memang orang itu kepingin menjadi orang baik, maka akan Allah tunjukkan jalannya. Kalau memang dia kepingin dapat guru yang baik, maka akan tunjukkan Allah jalannya. Semua melihat dari hati seseorang kesungguhan. Baliknya itu kepada kesungguhan. As-sidik, kalau bahasa tasawufnya itu sidik. Bis-sidik semuanya akan dapat dengan sungguh-sungguh. Kalau di dalam perbuatan namanya sungguh-sungguh. Kalau dalam ucapan namanya kejujuran, jujur. Sidik itu sidik di dalam ucapan artinya jujur. Sidik dalam perbuatan artinya kalau dia berbuat itu sungguh, tidak main-main, tidak dolanan, tidak kayak dolanan. Ngaji sungguh-sungguh. Tidak main-main, tidak dibuat untuk santai, tidak dibuat untuk senang-senang, guyonan, tidak, sungguh-sungguh. Mutola'ah sungguh-sungguh, itu namanya sidik. Kalau iman ya berarti dia tidak munafik, itu kesungguhan bisa di dalam keimanan, bisa dalam ucapan, bisa dalam perbuatan. Sidik itu adalah masuk ke dalam hal semuanya itu. Dalam perbuatan dia sungguh-sungguh dalam berbuat, di dalam keyakinan dia sungguh-sungguh dalam keyakinan, di dalam ucapan dia sungguh-sungguh dalam ucapan, artinya jujur, tidak pernah bohong. Walam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih, dan tidak akan bisa sampai kecuali orang yang memang menginginkan untuk sampai kepada Allah. Jadi ada sebab kenapa orang ini disampaikan kepada Allah, karena orang ini punya keinginan untuk sampai. Tidak mungkin orang tidak punya keinginan kok disampaikan oleh Allah, tidak mungkin. Harus ada keinginan. Kalau ada keinginan baru Allah akan sampaikan. Gitu loh. Jangan khawatir tersesat, tidak akan tersesat. Karena yang punya tidak pernah tidur. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berharap kamu akan dituntun kepada guru yang baik kalau memang hati tidak. Jangan berharap seorang hamba, bukan kamu ya. Jangan berharap seorang hamba
dituntun kepada guru yang baik, sementara seorang hamba ini tidak kepingin ketemu guru yang baik. Tidak akan dituntun. Yang akan dituntun ketemu guru yang baik adalah orang hamba yang betul-betul dalam hatinya kepingin menjadi orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada keinginan, ditunjukkan jalannya. Kembali lagi kepada ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berkeinginan pasti akan ditunjukkan jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan kita. Barokahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, barokahnya adab sulukil murid. Allah memberikan kesungguhan. Allah memberikan kesungguhan kepada kita. Saya masih ingat bagaimana dulu Al-Habib Umar ketika saya ketemu beliau di Tuban. Saya wadul sama beliau. Mewadulkan keadaan saya yang pada saat itu difitnah. Difitnah katanya yang bermadhab Syiah dan juga orang sesat. Anak kemarin sore baru pulang dari pondok, usia baru 26 tahun, baru terjun di dalam dakwah, tahu-tahu langsung dihajar dengan fitnah Syiah. Dihajar dengan fitnah kalau saya ini orang yang sesat, yang tidak berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai kita waktu itu punya murid habis, resik, tidak ada, semuanya bubar. Pondok sepi, nggak ada orang. Sampai-sampai kita jalan ke jalan-jalan diludahi orang. Tuh, jalan itu nggak ada orang senang sama kita, didoni. Nah, ketika Habib Umar datang ke Indonesia, saya ikut, sempat ketemunya itu di Langitan. Saya masih ingat di Pondok Langitan ketemu beliau, saya wadul masalah yang saya hadapi. Jawaban Habib Umar cuma satu, bisidik kulun yazul. Bisidik kulun yazul. Jangan khawatir, kalau kamu sungguh-sungguh semuanya akan hilang. Enggak usah mikir bagaimana caranya ini, enggak usah. Kamu yang penting sungguh-sungguh. Kalau dakwah sungguh-sungguh semuanya pasti akan hilang. Bisidik kulun yazul. Saya masih ingat jawabannya cuma satu, bisidik kulun yazul. Semuanya akan hilang. Oleh karena itu kita memohon pada Allah SWT barokahnya Ramadan, barokahnya malam-malam akhir di bulan Ramadan, barokahnya Abdul Haddad, barokahnya para aulia, barokahnya guru-guru kita, masyayikh kita, silsilah dahabiyah yang dimiliki guru-guru kita, semuanya mudah-mudahan Allah yarzuqna sidik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesungguhan dalam beribadah, kesungguhan dalam berkeyakinan, kesungguhan dalam ucapan, kesungguhan dalam perbuatan, kesungguhan dalam segala-galanya, sehingga semua yang menghalangi kita untuk menuju Allah hilang. Dihilangkan oleh Allah SWT, dilancarkan tujuan kita kepada Allah SWT, ala hadziniyat wa ala kulli niyatin salihah maka malutuf wal afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.